Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanifa Putri, nomor BP 2011-03-1004 dari Prodi Dampa Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan mempresentasikan aspek-aspek cost control PowerPoint dari Bapak Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPM, CST. Pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan. Dalam mencari ketiga aspek tersebut, sudah mempertimbangkan safety. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Mekanisme cost control. Filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu: pertama, adanya dorongan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahap pelaksanaan proyek. Adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan. Adanya tindakan yang efektif dan cepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Konsep break-even point. Break-even point adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar, tidak impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambar secara grafis, tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Grafik BEP proyek konstruksi. Konsep waktu dalam cost control. Biaya yang telah terjadi, tindakan dalam proses pengendalian, sisa biaya dari sisa pekerjaan. Data penyimpanan dan peluang. Itu termasuk dalam rangkaian tindakan pengendalian. Pertimbangan dalam cost control. Data masa lalu, ada penyimpangan atau tidak? Kalau ada, terjadi di mana dan seberapa besar? Dicari penyebab penyimpangan. Peluang atas sisa pekerjaan. Penyebab diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Aspek-aspek cost control. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu time control, quality control, safety control, dan cost control. Durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya, atau yang dimaksud dengan time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biaya juga akan naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah. Hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Pengendalian waktu versus biaya. Dalam pengendalian waktu, pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya,
percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi, harus dipilih kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahannya biaya. Jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek atau time schedule pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama atau bar atau gancar metode, vektor diagram metode, network diagram metode. Network diagram metode ini ada dua, yaitu arrow diagram atau activity on arrow, precedence diagram. Kualitas pekerjaan. Pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu performance perusahaan, citra, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kualitas pekerjaan, khususnya finishing, adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan diperlukan biaya. Ada dua jenis dari cost of quality, yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam 3 unsur-unsurnya dan pengendaliannya. Q. Total cost of quality. Q1 tuh termasuk failure cost, F1 prevention cost, P1 inspection cost, I1. Q2 itu termasuk dengan F2, P2, I2. Q2 kecil dari Q1, F2 kecil dari F1. Grafik cost quality. Quality control. Input, proses, output, respect diterima atau diperbaiki. Quality control modern. Safety, keselamatan dan keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus, banyak kegiatan yang sifatnya rawan celaka, jenis kegiatan yang tidak standar, tingginya turnover pekerja, perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Pada dasarnya tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari. Construction safety. Di dalam construction safety ada dua aspek penting yang selalu harus jadi perhatian, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi. Perencanaan safety harus dapat mencakup dua aspek tersebut. Struktur biaya safety. Cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety, struktur 2 lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety adalah mencegah aksiden menuju zero accident. Untuk itu diperlukan adanya safety system, safety plan, dan safety control. Penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap, biaya produksi bersifat fluktuatif, sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut, maka diperlukan kemampuan tentang construction cost, kemampuan dalam cost control. Unsur dan faktor biaya. Unsur-unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok dominan
yang berupa bahan, upah alat, dan subkon. Kelompok minoritas termasuk persiapan atau penyelesaian overhead atau administrasi proyek. Faktor terjadinya biaya ada dua, yaitu kuantiti pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Pengendalian biaya. Tindakan nyata atau real dalam pengendalian biaya adalah mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan atau penyelesaian, dan administrasi atau overhead proyek. Mengendalikan penyebab penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyebab penyimpangan bahan, penyimpangan kuantiti, kesalahan ukuran penerimaan, kerusakan bahan yang telah diterima, kehilangan bahan, pemborosan dalam penggunaan, dan lain-lain. Penyimpangan harga satuan, kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kekurangan alternatif dari sumber bahan, dan over quality. Tindakan pengendalian bahan, penunjukan supplier, tindakan pengendalian subkon. Bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. Proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk pos-pos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkom di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi melalui tahapan yang panjang, menggunakan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Earned Value Analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan waktu dapat dilakukan dengan Earned Value Analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu BCWS, Budget Cost Forward Schedule, Plan Value atau ACWP, dan BCWP. Grafik BCWS Plan Value. Tiap item pekerjaan diberi nilai budgetnya dan dibobot dalam proses. Nilai bobot tersebut disebarkan secara merata pada tiap bulannya sesuai dengan judulnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulannya, dari awal sampai bulan terakhir secara kumulatif. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk suatu grafik yang disebut BCWS. Pembuatan grafik BCWS. Grafik ACWP. Realisasi biaya dari penyelesaian tiap item pekerjaan dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya, jumlah bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut ACWP. Pembuatan grafik ACWP. Grafik BCWP Earned Value. Realisasi penyelesaian contoh formulir cost control. Penyimpangan biaya dan waktu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, dan apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.